Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Agustina dengan NIM 2106434 dari kelas Sistem Telekomunikasi 1B. Pada video ini, saya akan membuat tutorial cara membuat formulir di Microsoft Form. Oke, sebelum kita membuat tutorial tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu Microsoft Form. Microsoft Form merupakan pembuat survei online bagian dari Office 365 milik Microsoft. Dirilis oleh Microsoft pada tahun 2006. Form ini memungkinkan kita sebagai pengguna untuk membuat survei maupun kuis berbasis online. Nah, mungkin itu sedikit pengertian dari Microsoft Form. Lanjut saja kita untuk membuat tutorialnya. Langkah pertama untuk membuat formulir atau survei di Microsoft Form yang pertama adalah kita harus membuka Microsoft Edge yang ada di laptop atau PC kita. Oke, mari kita buka. Nah, setelah kita membuka Microsoft Edge, kita bisa memasukkan di dalam pencarian yaitu Microsoft Form. Nah, setelah muncul hasil, kita pilih hasil yang paling atas, yang ini. Klik saja. Nah, setelah kita klik, kita akan masuk ke halaman ini. Karena saya belum memasukkan email untuk membuat Microsoft Form ini, maka kita dapat mengklik masuk di sini. Kita klik saja. Nah, di sini kita bisa masukkan email yang akan kita gunakan untuk masuk ke Microsoft-nya. Nah, setelah masukkan email yang kita pilih, kita bisa klik next. Selanjutnya kita masukkan password dari email kita. Setelah itu masukkan sign. Kita tunggu. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Microsoft Form. Di sini kita bisa membuat formulir baru maupun kuis baru. Karena kita belum membuat formulir, maka kita dapat memilih formulir baru. Kita klik. Nah, ini merupakan tampilan awal untuk kita membuat sebuah formulir online. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat formulir absensi ya. Mari kita langsung saja membuat. Di sini adalah formulir judul, kita tinggal klik. Nah, kita tinggal ubah sesuai judul atau sesuai formulir apa yang akan kita buat. Karena kita akan buat formulir absen, maka kita masukkan saja judulnya. Nah, ini merupakan judul dari formulir yang kita buat, dan di bawahnya kita bisa masukkan deskripsi dari formulir tersebut. Bisa memasukkan tujuan dari formulir tersebut atau apa isi dari formulir tersebut, seperti itu. Kita isi saja bebas.
Ini merupakan judul dari formulir yang kita buat dan deskripsi. Di sini kita bisa menambahkan juga foto atau maupun video gitu. Tapi kita sekarang tidak membutuhkannya. Kita bisa, nah untuk menambahkan pertanyaan baru kita bisa klik di sini. Di sini ada pilihan yaitu untuk teks saja atau memberikan penilaian tanggal, atau di sini ada peringkat, record atau lain sebagainya. Kita sekarang pilih teks saja. Nah, ini merupakan pertanyaan nomor 1. Karena ini absen untuk mahasiswa, maka dari di sini kita bisa isi saja pertanyaan pertama itu nama dari mahasiswa. Ini merupakan tempat untuk pertanyaannya. Ini adalah jawaban dari mahasiswa yang akan mengisi formulir ini. Karena ini akan kita buat untuk bersifat wajib diisi bagi pengisi formulir, kita bisa mengklik ini harus diisi, maka pertanyaan ini akan menjadi wajib seperti itu. Karena kita juga bisa membuat pilihan apakah jawaban dari pertanyaan kita ini harus panjang jawabannya atau pendek. Karena ini hanya nama, kita tidak usah memilih jawaban panjang. Nah, di sini juga ada pengaturan lain, yaitu seperti subjudul, batasan, tambahkan pencabangan. Kita tidak memerlukannya dulu. Nah, kita bisa tambahkan pertanyaan baru dengan mengklik di sini. Teks lagi ya teman-teman. Mungkin untuk pertanyaan kedua kita bisa masukkan mata kuliah, nama mata kuliah. Itu. Ini juga akan kita buat untuk wajib diisi. Mungkin kita bisa menambahkan lagi pertanyaan lain. Kita mungkin akan coba untuk menambahkan tanggal. Ini pertanyaannya tanggal mata kuliah saja. Cukup. Setelah itu kita akan tambahkan ringkasan materi, mungkin ya pertanyaan ringkasan materi. Nah, ini juga akan kita buat untuk bersifat wajib. Maka kita harus mengklik ini. Karena ini sudah keklik, tidak usah. Dan karena mungkin materi itu akan memiliki jawaban yang panjang, kita akan pilih ini. Nah, berarti jawaban dari pertanyaan ini bisa jawaban panjang seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan lagi pertanyaan baru. Pertanyaan angkatan. Nah, dari pertanyaan yang kita buat ini, kita bisa mengatur posisi. Jikalau memang pertanyaan yang kita buat ini posisinya belum sesuai, kita tinggal klik saja, pertanyaan akan kita ubah posisinya. Nah, di sini ada posisi pindahkan ke atas atau pindahkan ke bawah. Karena ini paling bawah, kita akan pindahkan ke paling atas saja. Nah, ada di bawah nama mahasiswa. Nah, seperti itu. Dan pada saat kita membuat sebuah formulir maupun survei, kita tidak perlu pusing-pusing untuk menyimpan setiap perubahan, karena setiap apa yang kita buat akan langsung tersimpan oleh sistem seperti itu. Dan untuk mengetahui apakah formulir yang kita buat ini bisa diisi oleh pengisi, kita dapat melihatnya di bagian ini, bagian pratinjau. Kita tinggal klik saja. Nah, kita akan dibawa ke halaman ini. Kita
kita di sini bisa mengetahui apakah formulir kita itu bisa diisi atau tidak. Kita akan coba untuk mengisinya. Nama mahasiswa, kita jawab bebas saja. Tanggal mata kuliah juga bebas saja. Ringkasan materi. Nah, mungkin ini saja yang akan kita isi, karena ini hanya sebagai contoh. Setelah kita isi, kita bisa untuk mengklik kirim agar formulir ini bisa terkirim. Kita coba. Nah, ini adalah tampilan setelah setiap pengisi formulir sudah mengirimkan formulirnya seperti itu. Dan kita juga ini bisa melihat tampilan pada komputer maupun seluler. Yang sedang kita lihat ini yaitu tampilan pada komputer. Kita akan coba melihat tampilan pada seluler atau smartphone. Nah, ini adalah tampilan jika kita mengisi formulir dari smartphone seperti itu. Kita kembali. Nah, dari setiap jawaban yang sudah diisi oleh setiap pengisi, atau karena ini absen mahasiswa, oleh setiap mahasiswa, maka akan langsung masuk ke bagian respons. Nah, di bagian respon ini kita bisa melihat banyaknya respon atau banyaknya formulir yang diisi, rata-rata waktu setiap pengisi untuk mengisi formulir tersebut, dan keaktifan dari formulir ini. Di sini kita bisa mengetahui secara detail apa yang diisi seperti itu. Nah, agar setiap jawaban dari formulir yang kita buat ini dapat secara teratur untuk dikoreksi seperti itu, kita dapat membukanya di Excel, karena ini akan secara otomatis masuk ke Excel. Caranya kita tinggal klik saja buka Excel di sini. Nah, akan secara otomatis terdownload file Excel-nya. Kita klik file, kita tunggu. Nah, ini merupakan tampilan Excel dari formulir yang kita buat dari jawaban formulir tersebut. Kita di sini bisa mengetahui semua pertanyaan dan jawaban dari formulir yang kita buat. Dari mulai waktu dan email juga kita bisa mengetahui seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke formulir. Nah, selain pada formulir ini, kita juga bisa mengkreasikan formulir ini dengan membuat atau mengubah temanya. Kita bisa pilih di ini, klik saja. Nah, di sini kita bisa memilih tema-tema yang kita inginkan, dan kita juga bisa memasukkan gambar-gambar yang kita inginkan untuk menjadi tema di formulir kita seperti itu. Kita akan coba warna ungu. Nah, akan menjadi ungu, dan di setiap pengisi juga warnanya akan seperti ini, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin setelah kita membuat formulir, kita akan mengirimkan link dari formulir ini agar bisa diisi oleh pengisi. Seperti ini, absen mahasiswa, mungkin kita akan mengirimkannya ke mahasiswa.
kita bisa mengklik di bagian kirim ini. Nah, di sini sudah ada link formulirnya, atau kita bisa pilih juga untuk melalui email atau lain sebagainya. Kita tinggal klik salin saja. Jika memang ingin link ini panjang seperti itu, kita juga bisa memperpendek link dari formulir ini. Kita tinggal pilih ini saja. Nah, maka link akan pendek dan kita bisa salin. Lalu kita bisa kirim ke mahasiswa yang akan mengisinya seperti itu. Nah, setelah kita membuat formulir ini dan setelah selesai, karena setiap perubahan yang kita ubah pada formulir yang kita buat ini secara otomatis akan tersimpan oleh sistem, kita tidak usah pusing-pusing mencari bagian simpan lagi. Kita tinggal klik di sini saja untuk ke halaman awal tadi. Nah, ini adalah halaman awal dan di sini kita bisa melihat formulir-formulir yang kita sudah buat di Microsoft Form. Tadi kita sudah membuat formulir absensi, di sini kita bisa melihat dan kita juga bisa mengubahnya lagi seperti itu. Tinggal klik saja, kita klik langsung kita akan menuju ke formulir tadi dan kita bisa ubah sesuai yang ingin kita isi di formulir tersebut seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tutorial ini kali ini. Mohon maaf jika pada video tutorial ini masih terdapat kekeliruan dan kesalahan. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.